Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pergaulan, pastilah kita itu sering dipertemukan dengan orang-orang yang beragam karakter ya. Ada yang baik, lemah lembut, ada yang keras, ada yang selalu mengeluh, dan ada juga orang yang egois. Nah, beragam karakter itu bagaimana caranya kita mensikapinya dengan baik. Dalam hal ini saya akan membicarakan bagaimana menghadapi orang yang egois. Ada beberapa langkah ya untuk menghadapi orang yang egois. Yang pertama adalah satu ya, jangan dianggap serius. Mengapa? Orang-orang yang egois itu cenderung menghalalkan segala cara. Mau Anda terluka atau Anda tidak terluka, yang penting dia bisa memenuhi kebutuhannya, atau dia bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Nah, orang-orang egois itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau Anda tahu kalau orang-orang egois itu, dia itu meledak-ledak. Pinginnya, maunya dia diikutin. Jadi Anda nggak usah dianggap serius. Jadi Anda tidak perlu menganggapnya serius dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Kalau Anda baper, sakit hati, Anda yang rugi. Apalagi kalau dari awal Anda tahu kalau teman Anda itu egois. Kemudian tips yang kedua ya, menghadapi orang yang egois itu jangan mudah tersinggung. Seperti tadi saya katakan ya, bahwa orang-orang egois itu hanya mau keinginannya terwujud tanpa tahu orang lain itu terluka atau tidak. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu seperti itu, nggak usah baper aja. Tidak perlu terlalu gampang tersinggung dengan pernyataan atau perilaku mereka. Karena memang mereka itu seperti itu. Ya, karena mereka itu nggak mikirin kita. Ngapain kita mikirin mereka? Jadi jangan tersinggung. Justru dengan tersinggung malah bikin sakit hati. Jadi jangan mudah tersinggung. Kemudian tips yang ketiga menghadapi orang yang egois itu ya, ingatkanlah dia secara baik-baik. Ya, apabila Anda sudah jengah dengan keegoisannya, Anda sudah mulai tidak suka dengan sikap keegoisan dia, Anda cari waktu dan timing yang pas untuk mengingatkan dia dengan komunikasi yang baik. Karena apa? Karena orang-orang yang egois ini lagi-lagi tidak bisa memandang orang lain. Dia hanya bisa mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi, Anda harus ingatkan dia baik-baik di waktu dan timing yang pas. Mengingatkan orang egois itu harus hati-hati sekali ya. Kenapa? Justru dengan mengingatkannya, mereka kalau tidak pas untuk mereka akan sangat membuat kita tersinggung. Kalau mereka tersinggung, perilaku mereka atau ucapan mereka itu betul-betul sudah di luar kendali, dan itu justru sangat menyakitkan perasaan kita. Jadi hati-hati sekali mengingatkan orang-orang yang egois ini. Jadi mengingatkannya di saat, waktu, dan timing yang pas. Misalkan pada saat ketawa-ketawa, pada saat kondisi yang bagus dengan komunikasi yang bagus pula. Tips yang keempat adalah stop berbuat baik. Orang egois ini ya, biasanya orang egois ini datang pada saat dia butuh saja. Pada saat dia nggak butuh, dia nggak akan datang.
Padahal yang namanya pertemanan itu ada take and give, saling menerima, saling memberi. Nah, orang-orang yang egois itu adalah orang-orang yang tidak memikirkan orang lain. Dia pinginnya diberi saja, tetapi tidak mau memberi. Nah, ini adalah tipikal orang-orang yang egois. Jadi Anda stop berbuat baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada kalanya keinginan-keinginan mereka jangan selalu dipenuhi. Pada saat kita berkata tidak pada keinginan dia, mungkin itu cara yang bisa membuat dia sadar kalau tidak semua keinginan itu bisa tercapai. Nah, memang lagi pula tidak selalu sama teman kita itu kita berkata iya. Tidak selalu kita itu selalu berkata iya. Ada kalanya kita kepada teman kita juga berkata tidak. Kalau tidak itu bisa memberikan batasan-batasan kepada teman-teman kita, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita suka, dan apa yang tidak kita suka. Jadi Anda stop untuk berbuat baik sama orang-orang yang egois ini. Kemudian tips yang kelima adalah apabila dari semua tipe, tips yang ke-1, tips yang kedua, tips yang ketiga, tips yang keempat tidak mempan, maka tips yang kelima adalah stop berhubungan dengan mereka. Jika mereka tidak bisa diingatkan, jika mereka tidak bisa berubah, jika Anda tidak bisa mendapatkan input-input positif dari mereka, justru bahkan Anda cuma dapat hal-hal negatif, makan hati, rugi harta, dan lainnya, maka stop berhubungan dengan mereka. Karena satu kali hidup kita ini adalah harus berarti, harus bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kita perlu lingkaran teman yang dinaungi oleh aura-aura positif. Karena tidak ada kehidupan yang positif dihasilkan dari energi-energi yang negatif. Kita butuh teman yang mensupport, kita butuh teman yang mensupport suka dan duka. Kita juga butuh teman yang senantiasa mendengarkan cerita kita. Kita juga butuh teman yang mengingatkan kita, bukan cuma mengkritik. Dan umpamanya teman-teman egois ini tidak mau berubah, Anda putuskan hubungan dengan dia dan Anda cari teman baru yang lebih bisa mendapatkan manfaat untuk kehidupan selanjutnya. Memang ya, ketika kita dari kecil itu sudah diajarkan, kita itu selalu diajarkan oleh guru-guru yang terhormat ya, guru-guru kita, jangan pernah memilih teman. Itu betul sekali. Kita itu jangan pernah memilih teman. Ya, yang kita lakukan itu bukan memilih-milih teman, tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menseleksi teman kita untuk menjadi teman yang membawa ke arah kebaikan. Mungkin itu saja ya, tips menghadapi orang yang egois. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari orang-orang yang egois itu. Dan kita ada teman yang kalaupun ada orang yang egois, mudah-mudahan cepat berubah dan menjadi teman yang baik dan menjadi teman yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.